Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat di seluruh penjuru tanah air, pernahkah Bapak Ibu dihadapkan pada situasi yang sulit? Pada saat tersebut kita dituntut untuk memutuskan satu dari dua atau beberapa pilihan yang sulit. Bagaimanakah kita menentukan pilihan terbaiknya? Perlukah kita belajar tentang bagaimana prinsip pengambilan keputusan? Untuk memutuskan satu pilihan kita tidak cukup hanya mengandalkan persepsi pribadi, intuisi, analogi, bahkan kelogisan. Nah, dalam jurnal monolog berikut ini bersama saya, Muhammad Yahya, calon guru penggerak angkatan 4 dari SMPN 1 Gondang Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Silahkan simak beberapa pemikiran tentang langkah dan kiat dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Pertama, saya berusaha mempelajari dengan sungguh-sungguh setiap langkah pada alur belajar merdeka dalam modul ini. Saya harus benar-benar memahami tata cara dan langkah-langkah pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Yang kedua, saya akan menyosialisasikan apa yang saya dapatkan dalam pendidikan guru penggerak ini. Dalam hal ini, saya akan membagikan informasi atau menyosialisasikan ilmu dan pengetahuan tersebut kepada Bapak Ibu guru dan rekan sejawat di SMP Negeri 1 Gondang. Dan ketiga, saya akan melakukan aksi nyata berkaitan dengan model pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Saya akan melakukannya secara kolaboratif dengan peserta didik dan rekan sejawat di sekolah saya. Sebagai pemimpin pembelajaran, langkah-langkah awal yang akan saya lakukan dalam mengambil keputusan sebagai berikut. Yang pertama, menilai dan memahami apakah situasi yang saya hadapi merupakan dilema etika ataukah rujukan moral. Kedua, mengidentifikasi jenis-jenis dilema etika berdasarkan 4 paradigma, yaitu individu lawan masyarakatkah, azas keadilan lawan rasa kasihankah, kebenaran lawan kesetiaankah, atau jangka pendek lawan jangka panjang. Yang ketiga, memilih prinsip pengambilan keputusan yang paling tepat antara berpikir berbasis akhir atau end-based thinking, berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking, dan berpikir berbasis rasa peduli, care-based thinking. Yang keempat, tentu saja menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian dalam permasalahan yang saya hadapi. Pengujian ini sangat penting untuk menjamin bahwa pengambilan keputusan itu akan memberikan dampak kebermanfaatan yang besar, nyata, dan berterima oleh lebih banyak pihak. Yang kelima, meminta bantuan dan berkolaborasi dengan rekan sejawat sebagai teman diskusi untuk menentukan langkah-langkah pembelajaran atau pengambilan keputusan yang telah tepat dan efektif. Ini adalah konsep akomodatif untuk memberikan keberimbangan dalam menentukan pilihan keputusan. Yang keenam, tentu saja akan saya lakukan tindakan atau kegiatan refleksi untuk menjamin bahwa setiap langkah baik yang pernah saya ambil akan menjadi pijakan untuk pengambilan keputusan-keputusan pada tahap berikutnya. Saya akan melaksanakan dan menerapkan langkah-langkah tersebut sesegera mungkin.
sesegera mungkin. Bahkan bisa jadi saya mulai hari ini, terutama dalam setiap pembelajaran di dalam kelas. Ketika saya harus menghadapi dilema etika dalam pengambilan keputusan-keputusan yang saya lakukan. Berikutnya, secara berkelanjutan, saya akan berupaya menjadikan cara baik pengambilan keputusan ini dalam berbagai permasalahan yang saya hadapi, baik sebagai pribadi maupun sebagai elemen sekolah. Sedangkan untuk sosialisasi terhadap rekan sejawat di sekolah, karena hal ini harus melibatkan seluruh guru dan berhubungan dengan jadwal kegiatan sekolah, maka perlu penyesuaian schedule agar kegiatan sosialisasi tidak mengganggu kegiatan belajar dan kegiatan mengajar. Untuk itu, saya terlebih dahulu akan berkoordinasi dengan kepala sekolah dan bidang kurikulum khususnya sebagai pengambil kebijakan di sekolah. Ini mungkin akan bisa diagendakan ya sekitar setelah libur hari raya Idul Fitri mungkin ya, sekitar bulan Mei tahun 2022. Pertama, tentu saja adalah kepala sekolah sebagai pengambil kebijakan tertinggi di sekolah. Yang kedua, kepada komunitas pembina pramuka. Karena dalam komunitas pembina pramuka di sekolah kami terbentuk budaya sharing, berbagi yang sangat baik. Kami selalu berdiskusi tentang berbagai isu, permasalahan apapun, terutama menyangkut pembinaan karakter peserta didik melalui wadah ekstrakurikuler kepramukaan. Selanjutnya yang ketiga, saya juga akan mengajak rekan sejawat dalam komunitas praktisi di lingkungan sekolah saya. Selalu sharing dan berkolaborasi dalam mengambil suatu keputusan atau kebijakan, sehingga pengambilan keputusan yang tepat dan efektif berdampak baik bagi seluruh pemangku kepentingan di sekolah. Dan yang keempat adalah tentu saja keluarga. Mengapa? Bagaimanapun juga setiap keputusan yang kita jalankan akan memiliki dampak terhadap keluarga, baik berhubungan dengan waktu, biaya, tenaga, dan pikiran. Tentu saja dengan selalu berpedoman pada modul 31 tentang bagaimana pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, Bapak Ibu guru hebat di seluruh tanah air, demikian paparan jurnal monolog yang berhasil saya coba ungkapkan dalam beberapa kalimat, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada baiknya silahkan menjadi inspirasi, jika ada kurangnya silahkan berikan tanggapan. Sampai bertemu. Selamat menjadi guru-guru hebat, guru-guru yang menjadi pionir perubahan di dunia pendidikan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.